Elkan Bagot hingga Sandy Walsh satu suara, wujudkan target Sintayong. Disiplin dan tegas, begitulah Sintayong menakodai timnas Indonesia selama ini. Bahkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut tak segan untuk mencoret pemainnya jika tidak disiplin. Menurut Sintayong, ia bukan pelatih yang suka ikut campur dalam urusan pribadi, namun jika sudah berkaitan dengan masalah kedisiplinan, ia akan sangat marah besar. Baginya pemain timnas Indonesia adalah pemain pilihan, jadi harus mencerminkan mental yang bertanggung jawab. Maka tak heran jika Sintayong memberikan kritikan keras terhadap pemain yang telah datang ke pemusatan latihan jelang laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Menurut Sintayong, janji itu sama berharganya dengan nyawa. Sebab pelatih Sintayong sebelumnya memberikan aturan agar seluruh pemain timnas Indonesia tiba di hotel pada Senin 9 Oktober pukul 12.00 siang waktu Indonesia Barat. Namun kenyataannya ada pemain yang telah datang untuk bergabung dengan tim. Menurut kabar yang beredar, pemain yang telah datang adalah Mark Locke dan juga Sandy Walsh. Pada kesempatan ini raut wajah marah terlihat dari Sintayong. Bahkan sesi pemberian arahan berlangsung panjang selama 10 menit. Memang agak panjang ya, tapi harus ditegakkan karena ini masalah mental. Padahal TC mulai jam 12 siang tadi, kata Sintayong. Di bawah nakoda Sintayong, timnas Indonesia memang berhasil bertransformasi. Hal ini pun turut diamini oleh pemain belakang timnas Indonesia Elkan Bagot yang menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah asuhan Sintayong. Salah satu parameter yang paling sahih tentu adalah peringkat FIFA. Selain itu, saat ini timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik. Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih. Timnas Indonesia juga main semakin atraktif di bawah asuhan juru racik asal Korea Selatan dipadu dengan mental baja. Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah, kata Elkan Bagot. Bahkan pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh cukup yakin suatu saat nanti skuad Garuda bisa tembus putaran final Piala Dunia. Pendapat dari Sandy Walsh tersebut didasarkan pada kekuatan timnas Indonesia belakangan ini. Tapi ada satu syarat yang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia, di mana menurut pemain Kavi Bechelen tersebut, para pemain harus mempertahankan kualitasnya lebih bagus lagi jika semakin meningkat. Jika permainan timnas Indonesia semakin konsisten, maka otomatis akan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya pikir ketika kita mampu menggabungkan itu semua untuk lolos kualifikasi Piala Dunia akan sangat mungkin, ujar Sandy Walsh. Hal senada juga diungkapkan oleh Jordi Amat. Ia meyakini timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan membuat kejutan dengan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara salah satu target lain Jordi Amat bersama Merah Putih adalah membawa Indonesia berada di peringkat 100 dunia ranking FIFA. Namun memang merangsek ke posisi 100 dunia bukan perkara yang mudah. Sebab lawan-lawan yang harus dilewati juga punya keinginan yang sama. Tetapi dengan tekad yang kuat, semua pemain target ini diyakini Jordi akan tercapai. Sementara untuk terus mengasah mental dan permainan timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan di mana rencana timnas Indonesia beruji coba melawan Portugal, Jerman, dan Belanda. Bahkan Erick Thohir mengaku telah membuka pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola negara terkait untuk menyusun agenda pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday. Rencana uji tanding tersebut mendapatkan sambutan positif dari ketiga federasi sepak bola tersebut. Respon dari mereka bagus, kata Erick Thohir. Untuk itu Erick mengatakan PSSI saat ini sedang menyusun jadwal agar bisa mendatangkan salah satu dari 3 tim kuat dunia tersebut untuk bertanding melawan Barcelona dan kawan-kawan.
Dalam keterangannya, orang nomor 1 di PSSI ini menjelaskan agenda ini bisa terrealisasi akhir tahun depan setelah agenda Timnas Indonesia tidak sepadat sekarang. Selain itu, PSSI juga mempertimbangkan strategi menaikkan ranking Timnas Indonesia. Respon dari Jerman dan Belanda positif, tapi kami tidak mungkin pada tahun depan bermain dengan tim kuat semua. Nanti ranking FIFA Timnas Indonesia bagaimana? Jadi mesti seimbang. Tapi bukan tidak mungkin kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini poin kita terus membaik. Lalu bermain dengan tim besar lagi, secara hitung-hitungan tetap menarik. Jelas Erick Thohir. Sebelumnya Sintayong sendiri memang pernah melayangkan permintaan kepada PSSI untuk mencarikan lawan-lawan kuat saat agenda FIFA Matchday. Sebab Sintayong merasa Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Saya minta tolong kepada Pak Erick Thohir kalau nanti ada kesempatan seperti itu, minta tolong dicarikan lawan skuad Argentina supaya sepak bola Indonesia tetap berkembang. Jelas Sintayong. Keinginan yang sama pun juga diutarakan oleh 3 pemain Timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri seperti Rafal Struijk, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Di mana ketiga pemain ini bermimpi bisa tampil melawan negara-negara besar di dunia sepak bola. Sebab dengan tampil lawan tim top dunia bakal memberikan banyak pengalaman berharga kepada para pemain Timnas Indonesia. Sementara itu jelang bersua dengan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia diharapkan bisa banjir gol. Sebab dalam momen ini mencetak banyak gol penting untuk momen playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana akan dilakukan dalam 2 leg. 3 menang telak di kandang, skuad Garuda tidak akan terlalu terbebani ketika melakoni pertandingan kedua di markas Brunei. Karena itu untuk latihan hari pertama pada Senin kemarin, Sintayong belum masuk pada program taktik atau strategi bermain. Namun di sisi lain, pada latihan perdana ini terpantau Edo Febriansyah hanya duduk di pinggir lapangan sambil diawasi official Timnas Indonesia. Kemungkinan besar Edo Febriansyah tidak dalam kondisi fit, sebab pergelangan kaki kanan pemain Persib Bandung itu terpantau dibalut es. Meski demikian, secara keseluruhan kondisi pemain skuad Garuda dipastikan siap tempur melawan tim Tebuan pada Kamis mendatang. Bahkan Marcelino Ferdinand yang sebelumnya dilaporkan cedera hamstring, serta Sandy Walsh yang gagar otak ringan diakui Sintayong bisa melawan Brunei. Sementara itu menantang tim Mario Rivera di SUGBK, Timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan khusus dari Presiden Joko Widodo. Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Meski demikian, Menteri BUMN itu berpesan kepada Garuda untuk tidak meremehkan lawannya meski unggul segalanya.